Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan buku pertama dengan judul Human Computer Interaction yang dikarang oleh Alan Dix. Bab ke-13, masalah sosial, organisasi, dan persyaratan pemangku kepentingan. Gambaran umum. Ada beberapa masalah organisasi yang mempengaruhi penerimaan teknologi ke pengguna dan karenanya harus dipertimbangkan dalam desain sistem. Yaitu sistem mungkin tidak memperhitungkan konflik dan hubungan kekuasaan. Mereka yang mendapat manfaat mungkin tidak melakukan pekerjaan. Tidak semua orang dapat menggunakan sistem. Selain masalah generik, desainer harus mengidentifikasi persyaratan pemangku kepentingan tertentu dalam konteks organisasi mereka. Model sosial teknis menangkap persyaratan manusia dan teknis. Metodologi sistem lunak mengambil pandangan yang lebih luas tentang masalah manusia dan organisasi. Desain partisipatif mencakup pengguna secara langsung dalam proses desain. Metode etnografi mempelajari pengguna dalam konteks, berusaha untuk mengambil perspektif yang tidak bias. Pendahuluan. Dalam bab ini, kita melihat lebih detail pada konteks penggunaan sosial organisasi dan membahas beberapa masalah umum yang dapat mempengaruhi penerimaan teknologi dalam organisasi. Kita kemudian akan melihat sejumlah pendekatan untuk memodelkan konteks sosial organisasi dan persyaratan para pemangku kepentingan di dalamnya. Kita akan memulai bab ini dengan membahas beberapa masalah organisasi yang muncul ketika solusi teknologi baru diperkenalkan. Kita kemudian menguraikan sejumlah model dan metode yang dapat digunakan untuk menangkap pandangan yang lebih luas tentang persyaratan pemangku kepentingan ini, termasuk model sosial teknis, metodologi sistem lunak, dan desain partisipatif dan pendekatan etnografi. Masalah organisasi. Beberapa masalah organisasi yang mempengaruhi penerimaan dan relevansi sistem informasi dan komunikasi ada 7. Yang pertama, kerjasama atau konflik. Kedua, mengubah struktur gaya. Ketiga, pekerja yang tidak terlihat. 4, siapa yang diuntungkan. 5, masalah pengendara gratis. 6, masa kritis. 7, proses otomatis, alur kerja, dan BPR. Yang pertama, kerja atau konflik. Istilah kerja sama yang didukung komputer, CSCW, tampaknya menganggap bahwa kelompok akan bertindak secara kooperatif. Ini jelas benar sampai batas tertentu. Namun, orang-orang dalam organisasi dan kelompok memiliki tujuan yang saling bertentangan, dan sistem yang mengabaikan ini cenderung gagal secara spektakuler. Bayangkan, sebuah organisasi sudah sangat terkomputerisasi. Semua departemen memiliki sistem mereka sendiri, dan Dewan memutuskan bahwa sistem informasi terintegrasi diperlukan. Manajer produksi sekarang dapat melihat langsung pada stok ketika merencanakan pekerjaan minggu itu, dan departemen pemasaran dapat berkonsultasi dengan daftar kontak departemen penjualan untuk mengirimkan kuesioner pemasaran. Semuanya cerah dan perusahaan jelas akan berjalan lebih efisien. Atau bagaimana? Tidak. Orang-orang tidak menyukainya karena mereka akan kehilangan passion mereka. Yang kedua, mengubah struktur gaya. Identifikasi pemangku kepentingan akan mengungkap transfer informasi dan hubungan kekuasaan yang melintasi struktur organisasi. Memang semua organisasi memiliki jaringan informal yang mendukung kontak sosial dan fungsional. Namun, garis pemenang dan informasi resmi cenderung mengalir naik dan turun melalui manajemen ini. Media komunikasi baru dapat menantang dan mengganggu struktur manajerial formal ini. Tata letak fisik suatu organisasi sering mencerminkan hierarki formal. Setiap departemen berada di lantai yang berbeda, dengan bagian-bagian yang bekerja di area kantor yang sama. Jika seseorang dari penjualan ingin berbicara dengan seseorang dari pemasaran, maka salah satu dari mereka harus berjalan ke kantor yang lain. Pengawas masing-masing dapat memonitor kontak. Selain itu, kedekatan fisik kolega dapat menumbuhkan rasa loyalitas departemen. Sistem email tidak memiliki hambatan seperti itu. Mudah untuk mengobrol dengan seseorang di departemen lain, seperti Anda sendiri. Ini menantang peran mediasi dan pengendalian manajer lini. Yang ketiga, pekerja yang tidak terlihat. Kemampuan untuk bekerja dan berkolaborasi dari kejauhan dapat memungkinkan kelompok fungsional untuk didistribusikan di berbagai situs. Keuntungan ekologis dan ekonomis dari praktik kerja tersebut sekarang menjadi mapan, dan nampaknya komunikasi
dan teknologi CFCW dapat mengatasi banyak hambatan tradisional. Riset lebih jauh mengungkapkan bahwa hambatan untuk bekerja seperti itu bukan teknologi tetapi manajerial. Pertama-tama, gaya manajemen mungkin membuat kerja jarak jauh tetapi mustahil. Jauh lebih mustahil. Jika pendekatan dalam suatu organisasi adalah manajemen dengan kehadiran, Anda tahu seseorang bekerja karena mereka ada di kantor, maka tidak mungkin pekerja jarak jauh akan dipercaya. Sebaliknya, jika gayanya adalah manajemen berdasarkan tujuan, Anda tahu bahwa bawahan Anda bekerja karena mereka melakukan pekerjaan mereka dan memberikan hasil, maka pekerja jarak jauh tidak terlalu bermasalah. Bahkan ketika pekerja jarak jauh diterima, kurangnya kehadiran fisik dapat menjadi masalah. Ketika tiba saatnya untuk promosi, karyawan saat ini mungkin tampak lebih berharga daripada yang jauh, bukan karena kriteria objektif, tetapi karena kehadiran meningkatkan nilai yang dirasakan. 4. Siapa yang diuntungkan? Salah satu alasan sering kegagalan sistem informasi adalah bahwa orang-orang yang mendapatkan manfaat dari sistem tidak sama dengan mereka yang melakukan pekerjaan. Contoh adalah kalender bersama. Penerima manfaat sistem ini adalah manajer yang menggunakan sistem untuk mengatur waktu rapat. Tetapi sekretaris pribadi melakukan pekerjaan menjaga agar kalender tetap mutakhir. Bawahan cenderung kurang memiliki dukungan kesekretariatan, namun harus mengikuti kalender dengan sedikit manfaat yang dirasakan. Tentu saja, kekacauan terjadi ketika rapat diatur secara otomatis dan bawahan mungkin harus mengatur ulang komitmen yang belum direkam pada sistem. Pelajarannya adalah bahwa sistem informasi harus bertujuan untuk beberapa tingkat simetri. Jika Anda harus melakukan pekerjaan untuk sistem, Anda harus mendapatkan beberapa manfaat darinya. 5. Masalah pengendara gratis. Suatu sistem mungkin masih tidak berfungsi secara simetris, yang mungkin menjadi masalah, terutama dengan sistem komunikasi bersama. Salah satu masalah adalah masalah pengendara gratis. Ambil sistem konferensi elektronik. Jika ada banyak diskusi tentang topik yang relevan, maka ada keuntungan yang jelas untuk berlangganan dan membaca kontribusi. Namun, ketika mempertimbangkan untuk menulis kontribusi, upaya melakukannya mungkin lebih besar daripada manfaatnya. Manfaat total sistem untuk setiap pengguna melebihi biaya, tetapi untuk setiap keputusan tertentu keseimbangannya dibatalkan. Beberapa penunggang bebas dalam sistem konferensi seringkali tidak menjadi masalah karena bahayanya lebih mungkin dari terlalu banyak aktivitas. Selain itu, dalam konferensi elektronik, pola aktivitas dan keheningan dapat mencerminkan faktor-faktor lain seperti keahlian, namun mudah untuk meningkatkan jumlah pengendara gratis secara bertahap dan sistem menjadi tidak digunakan. Sulit untuk menegakkan saat penggunaan yang sama, kecuali dengan skema yang terbatas seperti kontribusi round robin. Semua yang mengembang sesuatu beberapa ganda. Masa kritis. Masalah lain yang terkait dengan masalah pengendara bebas adalah kebutuhan untuk mengembangkan masa kritis. Ketika telepon hanya ada di tempat-tempat umum, penggunanya sebagai bentuk komunikasi interpersonal yang meluas menjadi terbatas. Namun begitu jumlah besar orang memiliki telepon di rumah mereka, membayar telepon yang dipasang menjadi bermanfaat. Dalam istilah biaya atau manfaat, pelanggan awal mungkin memiliki manfaat lebih gede daripada biayanya. Ini adalah gambaran dari benefit of use, cost of use, dan number of user. 7. Proses otomatis alur kerja dan DPR. Tugas utama di banyak organisasi adalah memindahkan kertas. Pesanan diterima melalui telepon dan formulir. Pemesanan diisi oleh eksekutif penjualan. Formulir pemesanan diteruskan ke akun yang memeriksa peringkat kredit, dan jika semuanya baik-baik saja, diteruskan ke toko yang memeriksa ketersediaan dan mengumpulkan pesanan bersama di garis pengambilan. Sistem alur kerja bertujuan untuk mengotomatiskan sebagian besar proses menggunakan formulir elektronik yang diteruskan ke orang yang relevan berdasarkan aturan yang telah dikodekan sebelumnya. Beberapa sistem alur kerja dibangun menggunakan groupware tujuan khusus, seringkali didasarkan pada notasi untuk menggambarkan alur kerja yang diinginkan. Selain itu, sistem alur kerja dapat diimplementasikan menggunakan sistem pesan terstruktur yang lebih umum termasuk Lotus Notes. Fokus desain menerapkan alur kerja di Lotus Notes. Lotus Notes dapat digunakan untuk mengimplementasikan sistem alur kerja secara berlangsung. Eksekutif penjualan mengisi formulir elektronik yang secara otomatis di-emailkan ke departemen akun.
Ketika disetujui, formulir pemesanan secara otomatis di-emailkan ke toko dan seterusnya. Namun gangguan karena email dapat mengganggu dan mengurangi efisiensi, alternatif adalah secara aktif tidak menggunakan barang untuk tindakan kepada orang-orang, tetapi untuk membuatnya tersedia dalam lingkungan elektronik mereka. Mengevaluasi manfaat dari sistem kooperatif, terutama sistem di seluruh organisasi seperti email atau konferensi elektronik adalah dalam hal kepuasan kerja atau aliran informasi yang lebih lancar. Diharapkan terutama untuk membantu kontak sosial dalam organisasi. Ini mungkin menjadi untuk mengukur kepuasan dan kepuasan kerja menggunakan kuesioner sikap, tetapi manfaat ekonomi sulit akan sangat menyebar untuk menjadi quantifiable. Persyaratan menangkap. Pada bagian ini mempertimbangkan beberapa pendekatan pemodelan sosial teknis, metodologi sistem lunak, desain partisipatif, metode etnografi, dan penyelidikan kontekstual. Semua ditujukan untuk memahami realitas konteks kerja dan perspektif berbagai pemangku kepentingan. Siapa pemangku kepentingan? Pembaca meter, pelanggan, manajer, regulator, pemegang saham, dan pesaing adalah semua pemangku kepentingan dalam sistem. Kita membutuhkan pendekatan yang akan menangkap kompleksitas kekhawatiran mereka yang mungkin bertentangan satu sama lain. Model sosial teknis. Pandangan sistem sosial teknis muncul untuk melawan posisi sentris teknologi ini dengan menekankan bahwa sistem kerja terdiri dari elemen manusia dan mesin, dan bahwa itu adalah keterkaitan di antaranya. Oleh karena itu, model sosial teknis untuk sistem interaktif berkaitan dengan aspek teknis, sosial, organisasi, dan manusia. Metodologi custom. Custom adalah metodologi sosial teknis yang dirancang agar praktis digunakan dalam organisasi kecil. Ini didasarkan pada pendekatan keterampilan dan pencocokan tugas pengguna yang dikembangkan untuk memungkinkan tim desain memahami dan mendokumentasikan sepenuhnya persyaratan pengguna. Ini diterapkan pada tahap awal ketika peluang produk telah diidentifikasi, sehingga penekanannya adalah pada penangkapan persyaratan. Versi lebih pendek dari analisis pemangku kepentingan custom. Pertanyaan yang diselidiki berbagai karakteristik pemangku kepentingan, diantaranya apa yang harus dicapai oleh pemangku kepentingan dan bagaimana keberhasilannya diukur, apa sumber kepuasan kerja pemangku kepentingan, apa sumber ketidakpuasan, bagaimana sikap pemangku kepentingan terhadap pekerjaan dan teknologi komputer, dan lain-lain. Custom menyediakan kerangka kerja yang berguna untuk mempertimbangkan persyaratan pemangku kepentingan dan pengguna formulir dan pertanyaan untuk pengguna yang membuatnya mudah. Analisis tugas sistem terbuka atau OSTA. Analisis sistem terbuka atau OSTA adalah pendekatan sosial teknis alternatif yang berupa menggambarkan apa yang terjadi ketika sistem teknis diperkenalkan ke dalam lingkungan kerja organisasi. OSTA menentukan aspek sosial dan teknis dari sistem yang ditangkap melalui fokus pada tugas. OSTA memiliki tahapan-tahapan seperti di bawah ini. OSTA menggunakan notasi yang akrab bagi para desainer seperti diagram aliran data dan deskripsi kontekstual. Metodologi sistem lunak atau SSL. Metodologi sistem lunak atau SSN muncul dari tradisi yang sama dengan custom, tetapi mengambil pandangan organisasi sebagai sistem di mana teknologi dan orang-orang merupakan komponen. Penekanannya lebih ke memahami situasi sepenuhnya. SSM dikembangkan oleh Checkland untuk membantu para desainer mencapai pemahaman tentang konteks perkembangan teknologi dan pengaruh serta kekhawatiran yang ada di dalam sistem yang sedang dipertimbangkan. SSM memiliki 7 tahapan sebagai berikut. Pada tahapan selanjutnya, kita akan bergerak dari dunia nyata ke sistem sehingga menghasilkan definisi root. Ini dijelaskan dalam hal-hal spesifik diantaranya sebagai berikut. Klien, aktor, transformasi, voltage, shock, pemilik, lingkungan yang digambarkan oleh gambar yang tertera di layar. Kembali ke dunia nyata dengan deskripsi sistem dan membandingkan sistem aktual dengan model konseptual. Pada tahap akhir, penentuan perubahan mana yang perlu dan manfaat bagi sistem secara keseluruhan seperti perubahan struktural, prosedural, dan sosial.
Desain partisipatif. Desain partisipatif adalah filosofi yang mencakup seluruh siklus desain. Ini adalah desain di tempat kerja, di mana pengguna terlibat tidak hanya sebagai subjek eksperimental atau sebagai seseorang untuk dikonsultasikan saat diperlukan, tetapi sebagai anggota tim desain. Oleh karena itu, pengguna adalah kolaborator aktif dalam proses desain, bukan partisipan pasif yang keterlibatannya sepenuhnya dikendalikan oleh perancang. Implementasi teknis dan manusia yang efektif atas sistem berbasis komputer atau ETICS. ETICS adalah metode yang dikembangkan oleh Anne Mumford dalam tradisi sosial teknis, tetapi berbeda dalam pandangannya tentang peran pemangku kepentingannya dalam proses tersebut. Dalam ETICS, Mumford mengakui 3 tingkat partisipasi: konsultatif, representatif, konsensus. Tahap akhir dari pendekatan ETICS fokus pada desain aktual dan evaluasi sistem. Penekanannya adalah mencapai solusi yang tertingkat paling tinggi pada kepuasan kerja dan memastikan bahwa solusi tersebut diterima. Metode etnografi. Metode etnografi didasarkan pada rekaman yang sangat rinci tentang interaksi antara orang-orang dan lingkungannya. Ini memiliki fokus khusus pada hubungan sosial dan bagaimana mereka mempengaruhi sifat pekerjaan. Etnografer tidak masuk secara aktif ke dalam situasi. Tujuannya adalah dikulturkan untuk memahami situasi dari dalam kerangka budayanya sendiri atau kelompok kerja atau organisasi. Para etnografer mencoba mengambil pandangan yang tidak bias dan terbuka terhadap situasi. Mereka melaporkan dan tidak suka berspekulasi, sehingga seringkali tidak jelas beberapa baik pendekatan mereka dapat berkontribusi pada desain sistem baru. Terima kasih. Berikut demikian penjelasan kami mengenai buku pertama Alan Dix tentang masalah sosial dan organisasi. Terima kasih.